Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama kami di podcast Anak Muda. Sekarang saya sudah bersama salah satu narasumber kita yang sangat menginspiratif anak muda saat ini, yaitunya Mas Fatur Rahman. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang. Mungkin di sini kami ingin bertanya kepada Mas Fatur mengenai bagaimana sih keseharian Mas Fatur gitu. Mungkin lebih ke arah perkenalan lah gitu. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Fatur Rahman. Saya seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Keseharian saya ya keseharian sebagai mahasiswa lah, bikin tugas, nongkrong dengan teman-teman, dan saya juga ada kerja sampingan itu freelancer lah. Freelance-nya itu seperti apa Bang? Di bidang digital printing. Nah, misalnya ada kayak cetak-cetak spanduk atau stiker apa ini. Itu usaha dari luar gitu. Nah, ya itu kayak apa? Nambah-nambah Kalau ada job gitu ya. diambil gitu. Oke. Kemarin dengar kabar bahwasanya Bang Fatur itu telah membuat 2 buah film ya. Apakah itu benar gitu? Ya benar, itu film yang sudah ada 2 film yang sudah saya buat. Itu yang pertama judulnya Lensa dan Karsa. Film yang kedua tuh berjudul Ragua. Ragua. Nah, Mungkin Ragua itu apa sih Bang? Penasaran saya jadinya. Ragua itu berasal dari bahasa Minang, Minangkabau, yang dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti menegu atau menelan. Nah, jadi mungkin kita bahas tentang Lensa dan Karsa terlebih dahulu gitu. Mungkin untuk film Lensa dan Karsa itu filmnya mengenai cerita apa sih itu Bang? Film Lensa dan Karsa ini menceritakan seorang tokoh, seorang anak muda yang memiliki potensi dan bakat untuk menjadi seorang fotografer. Nah, tapi potensinya ini tidak bisa berkembang, susah lah untuk berkembang, karena dia berlatar belakang dari keluarga yang kurang mampu. Nah, jadi dia tidak memiliki alat yang memadai untuk menyalurkan hobinya tersebut. Nah, jadi film ini menceritakan bagaimana proses dia dimulai dari nol sampai dia menjadi seorang fotografer profesional. Berarti endingnya bahagia ya? Endingnya happy ending. Happy ending. Oke. Mungkin untuk film yang kedua tentang Ragu itu gimana sih Bang? Bikin saya penasaran gitu tentang Ragu gitu. Ragu ini bergenre dokumenter. Ya, dokumenter. Film dokumenter tentang kuliner di Minangkabau. Nah, kulinernya ini lebih ke minuman tradisional yang ada di Minangkabau, khususnya itu Kabupaten Tanah Datar. Nah, minuman tradisional ini terdiri dari 2 yang saya filmkan tersebut. Yang pertama itu Kawah Daun, dan yang kedua ada namanya Nirota 2. Itu makanan minuman. Okay. Kawah Daun ini sudah tahu saudara Tommy Kawah Daun? Belum, saya belum pernah minum Kawah Daun gitu. Kawah Daun ini minuman yang terbuat dari daun kopi. Jadi daun kopinya? Daun kopinya ini dikeringkan itu, kemudian daunnya yang sudah kering itu direbus menjadi Kawah Daun tadi. Kayak teh gitu. Ya kayak teh, tapi dari daun kopi gitu. Tapi dari daun kopi. Iya. Rasanya Bang? Rasanya ya kayak kopi juga gitu atau teh? Rasanya kayak kopi, tapi kita sensasinya berasa minum teh. Iya. Itu yang unik dari Kawah Daun ini. Kemudian yang kedua, yang Nirota 2 ini dari air nira. Nira. Apa buahnya? Kayak pinang itu batangnya Bang? Ya, pohonnya kayak pinang gitu. Bukan, itu buahnya buah yang kolang-kaling gitu. Nah, buah nau. Nau. Ya, buah nau. Oke. Buah nau. Nah, itu
Nirota 2 ini terbuat dari air dari buah tersebut. Itu dari batang atau dari buahnya? Ya, dari buahnya. Dari buahnya gitu. Ya, itu langsung ada wadah untuk menampung air dari buah tersebut. Diletakkan di pohon itu kan. Kemudian diambil 2 kali sehari, itu pagi dan sore. Nah, itu airnya bisa langsung diproses. Bisa langsung diproses untuk diminum dan menjadi air nira tadi, kemudian dicampur dengan telur. Nah, itu menjadi Nirota 2 kan. Berarti yang kawah daun sama Nirota 2 ini minuman khas Minangkabau gitu. Ya, khas itu tradisional Minangkabau itu. Oke. Jadi mungkin untuk film yang Ragua ini dan Lensa dan Karsa ini, apa saja sih kendala yang Bang rasakan saat syutingnya gitu? Kendala saat syuting yang kendala pertama itu karena kita mahasiswa, ya kita masih serba kekurangan lah. Ya. Alat masih seadanya. Kemudian syuting juga menggunakan dana pribadi. Syuting dengan dana pribadi. Nah, ya pasti ada kesulitan lah dalam pembuatan film ini. Kemudian dengan kekompakan tim itu di awal-awal proses itu masih kurang. Mungkin untuk tim itu direkrut dari teman abang kah atau dari luar gitu, teman-teman yang di luar kampus gitu? Bukan, ini untuk tim ini kan saya kuliah di jurusan KPI. Nah, kebetulan teman-teman saya yang di satu jurusan ini memiliki satu hobi lah, memiliki satu bakat. Nah, saya ingin mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman saya ini. Nah, kemudian saya mengajak mereka untuk bagaimana jika kita membuat sebuah film gitu. Yang awalnya ini pembuat film ini hanya untuk tugas-tugas kuliah. Berarti tujuannya tidak untuk diperlombakan gitu? Nah, bukan. Ini awalnya kami hanya membuat film itu untuk tugas-tugas kuliah. Kemudian dari tugas-tugas kuliah inilah saya itu termotivasi untuk bagaimana jika kita itu memproduksi sebuah film. Dan bukan untuk ditugaskan, tapi memang untuk diperlombakan. Awalnya memang untuk lomba. Ya. Kita produksi film untuk lomba, bagaimana saya ajak teman-teman kan. Nah, teman-teman saya itu banyak yang sepakat. Jadi pembuatan film ini ya. Saya ajak, kemudian saya susunlah bagaimana struktur timnya ya, kru film. Kayak sutradara, siapa editornya gitu. Ya, alhamdulillah itu teman-teman mengamanahkan saya untuk sebagai sutradara dalam tim tersebut. Iya, mungkin itu sangat memotivasi anak-anak muda saat ini gitu. Di umur yang masih kuliah, Bang Fatur sudah menjadi sutradara dengan karya yang udah 2 film gitu kan. Itu kan sangat menginspiratif kita semua gitu. Mungkin ada pesan bagi Bang Fatur untuk rekan-rekan anak muda kini, kan kita bisa melihat gitu anak-anak muda sekarang hanya main HP, rebahan atau tiduran gitu. Mungkin ada pesan atau motivasi semangat lah untuk anak muda agar bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Pesan saya, anak-anak muda zaman sekarang itu kan setiap orang pasti itu memiliki potensi. Setiap orang pasti memiliki potensi, pasti ada bakat yang masih terpendam. Nah, mungkin dia belum menyadari apa bakatnya, tapi kalau digali terus, kita itu jangan pernah mengatakan tidak bisa sebelum mencoba. Nah, misalkan kita ada disuruh untuk mengerjakan sesuatu oleh seseorang. Jangan kita mengatakan tidak bisa sebelum kita mencobanya. Kita coba dulu. Setelah kita coba, nah disitulah kita akan mendapatkan sebuah pengalaman. Nah, dari kita mencoba banyak hal, nanti kita juga akan bisa menemukan di mana bakat yang kita miliki. Nah, setelah kita
misalnya ada seseorang yang tidak tahu apa potensi yang ada dalam dirinya. Iya. Nah, jika dia bisa mencoba berbagai banyak hal, pasti ada salah satu yang dia merasa kalau dia berpotensi dalam hal tersebut. Ya, pokoknya kita harus mencoba dulu ya. Nah, Kalau tidak mencoba kita tidak akan tahu di mana potensi kita gitu. Ya. Iya. Nah, setelah itu baru kita gali lebih dalam lagi di mana potensi kita tersebut. Gitu. Terima kasih Mas Fatur untuk hari ini. Mungkin untuk anak muda saat ini tetaplah semangat seperti apa yang dikatakan Mas Fatur tadi. Setiap diri kita pasti ada potensi masing-masing. Tetap semangat dan tetaplah berkarya. Tampilkanlah karya-karyamu dan banggakanlah kedua orang tuamu. Mungkin sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di podcast anak muda. Selamat siang dan sampai jumpa.